Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Suryani Rahinda Putri. Saya merupakan dosen program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Di dalam program studi Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Kalimantan menitikberatkan kepada pembelajaran mengenai bagaimana pencemaran dapat dikendalikan. Dan pencemaran tersebut ada yang berupa air dan air limbah ataupun limbah cair, dan kemudian limbah padat dan P3, dan juga pencemaran udara maupun manajemen lingkungan lainnya. Di dalam Teknik Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan sendiri terdapat 5 rumpun mata kuliah, yaitu mulai dari Basic Science dan Engineering, air dan air limbah, limbah padat dan B3, dan kemudian remediasi lingkungan, dan juga di dalam manajemen lingkungan. Dan mata kuliah yang akan saya bahas pada hari ini adalah mata kuliah yang saya ampu sejak tahun 2019, yaitu di mata kuliah pengendalian pencemaran udara yang merupakan rumpun mata kuliah dari manajemen lingkungan. Dalam pengajaran mata kuliah pengendalian pencemaran udara ini, saya bertumbuh mulai dari tahun 2019, di mana mata kuliah ini bernama pencemaran udara saja yang dipisah dengan pengendalian emisi dan ambiennya. Dan di tahun 2019 saya lebih berfokus kepada menjelaskan materi, di mana mahasiswa menerima materi dan kemudian dievaluasi menggunakan ujian ataupun dalam bentuk kuis. Di mana di tahun 2020 saya kemudian mulai menyadari dari evaluasi yang saya dapat adalah tidak ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen ya. Dan dari situ saya belajar bahwa saya mulai memasukkan tugas yang sifatnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk terjun ke lapangan, mengamati sekitarnya, mengamati permasalahan udara yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian secara bersama-sama, mandiri dan aktif dalam diskusi kelompok menyelesaikan sebuah masalah lingkungan. Di tahun 2021 muncul konsep student centered learning, di mana akan lebih memfokuskan kepada mahasiswa. Dan di dalam SCL ini atau student centered learning muncul 2 mode pembelajaran, yaitu ada project based learning dan kemudian ada problem based learning. Di mana saya memilih untuk melakukan project based learning, di mana ini berfokus kepada mahasiswa yang memilih sendiri permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan udara yang akan mereka selesaikan. Kemudian mereka mencari sendiri materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan mereka selesaikan. Nah, namun setelah dievaluasi, walaupun di dalam project based learning ini kemudian membuat teman-teman lebih aktif untuk berdiskusi secara kelompok, lebih mandiri, didapatkan bahwa ternyata karena mata kuliah pengendalian pencemaran udara ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan pencemaran udara yang pertama kali ada. Maksud saya di dalam semester berjalannya mereka, di semester 5 baru mendapatkan materi tentang pencemaran udara. Oleh karena itu di dalam hasil evaluasi didapatkan bahwa ternyata mahasiswa masih kesulitan di dalam mencari materi-materi yang berkaitan dengan pencemaran udara. Oleh karena itu, sejak tahun 2022 hingga kini, mata kuliah pengendalian pencemaran udara ini saya buat sebagai problem based learning, di mana mahasiswa tetap berdiskusi aktif secara kelompok dan kemudian berpikir secara kritis, secara analitis, dan secara logis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan lingkungan. Namun, materi tetap saya berikan sebelum mahasiswa melakukan atau menyelesaikan masalah lingkungan dalam bentuk problem based learning tersebut. Nah, karena itu, sejak tahun 2022 hingga kini, mata kuliah pengendalian pencemaran udara adalah mata kuliah dengan mode pembelajaran problem based learning. Mata kuliah pengendalian pencemaran udara ini menitikberatkan kepada pembelajaran mengenai pencemaran udara, di mana tahapan awalnya adalah mahasiswa mampu memahami konsep apa itu pencemaran udara, sumbernya apa, jenisnya apa, dan kemudian juga konsep baku mutu dari kualitas udara ambien. Setelah paham dari konsep pencemaran udara, mahasiswa akan terjun ke lapangan menggunakan problem based learning untuk menghitung inventarisasi emisi sederhana dari tempat yang mereka pilih sendiri di sekitar mereka.
bisa di Institut Teknologi Kalimantan sendiri ataupun yang ada di kota Balikpapan, sehingga mereka mengamati dan kemudian mereka bisa menghitung inventarisasi emisi, seberapa banyak emisi yang kita hasilkan di sekitar kita. Dari konsep perhitungan inventarisasi emisi sederhana, kita sudah tahu berapa banyak jumlah emisi yang kita dapatkan, dan kemudian kita lanjut ke tahapan berikutnya adalah bagaimana konsep dalam mengendalikan pencemaran udara yang terjadi. Nah, di sini di dalam pengendalian pencemaran udara yang terjadi itu juga mahasiswa harus mempelajari juga bagaimana caranya untuk sampling kualitas udara atau uji kualitas udara ambien. Sehingga mahasiswa yang tadi sudah tahu jumlahnya berapa, kemudian sampling di lapangannya seperti apa, dan yang terakhir adalah yang paling akhir dari tahapan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memilih teknologi pengendalian dari pencemaran udara yang sesuai dengan problem base yang mereka kerjakan juga. Dalam mata kuliah ini ada beberapa asesmen yang dilakukan, di mana asesmen mengenai pemahaman konsep seperti konsep pencemaran udara maupun konsep dari sampling maupun konsep dari baku mutu itu akan di asesmen menggunakan ujian, yaitu ada di UTS dan juga UAS. Namun selain yang tadi kita sebutkan, lebih ke arah bagaimana mahasiswa melaksanakan problem based learning, karena mata kuliah ini lebih banyak menitik beratkan kepada problem based learningnya, yaitu yang pertama adalah di dalam menghitung inventarisasi emisi sederhana sehingga menghasilkan sendiri bagaimana mereka bisa menghitung seberapa banyak pencemaran udara yang terjadi, dan yang problem base yang kedua itu adalah bagaimana mereka bersama-sama di dalam kelompok tersebut kemudian mengevaluasi apa sih pencemaran udara yang terjadi dan kemudian memilih pengendalian dari pencemaran udara yang lebih tepat. Jadi mahasiswa akan lebih banyak, lebih aktif untuk berdiskusi dalam kelompok, berpikir secara kritis, analitis, dan kemudian bersama-sama menyelesaikan bagaimana kita mengendalikan pencemaran udara yang dipilih mereka. Di Institut Teknologi Kalimantan sendiri saat ini sudah menggunakan platform e-learning berjudul LMS, sehingga di dalam metode pembelajaran di dalam mata kuliah pengendalian pencemaran udara ini adalah dosen akan mengupload terlebih dahulu materinya di dalam LMS sehingga mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu. Dan nanti di kelas di beberapa materi itu juga dosen memberikan video pembelajaran sebelum di kelas sehingga mahasiswa bisa melihat video pembelajaran tersebut terlebih dahulu. Dan pada saat di kelas ini akan lebih dibawa ke arah diskusi dan kemudian menjelaskan kembali apa yang mereka belum paham. Sehingga di sini lebih ke interaksi terhadap dosen dengan mahasiswa, di mana dosen akan memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi yang sedang kita akan bahas di dalam minggu tersebut. Setelah itu mahasiswa juga diberikan kesempatan apabila mahasiswa belum memahami sebuah materi atau belum memahami sebuah konsep yang sudah dijelaskan oleh dosen, sehingga mahasiswa bisa menanyakan kembali kepada dosen dan dosennya akan menjelaskan kembali bagian mana yang mereka belum terlalu jelas. Secara lengkap mengenai mata kuliah pengendalian pencemaran udara dari mulai RPS, materi, dan lain sebagainya dapat dilihat pada link berikut ini. Dan setelah ini, Bapak Ibu dapat menyaksikan salah satu pembelajaran pada mata kuliah pengendalian pencemaran udara yang saya berikan kepada anak-anak dan di dalam mata kuliah di minggu ke-10, yaitu berhubungan dengan sampling udara ambien, yaitu sampling mengenai gas. Selamat menyaksikan. Ini ya, yang paling pertama adalah itu satu set kalau kita menggunakan impinjer. Jadi yang pertama adalah saya kenalan dulu deh sama yang di sini. Nah, ini. Di sini ada yang namanya ini midget impinjer. Ya. Jadi yang di sini namanya midget impinjer yang kecil ini. Ini. Nah, ini beda sama. Jadi ini nanti akan ditaruh di sini ya. Satu lagi kita ada yang impinjer yang namanya fritted atau bubbler impinjer. Nah, ini ditaruhnya yang sini ya, karena dia beda. Oke.
Ada yang sudah lihat YouTube belum? Belum. Bedanya apa? Bedanya apa antara midget? Kenapa Bu ada yang pakai midget, ada yang pakai apa namanya? Ada yang pakai fritet, ada yang pakai midget integer? Bedanya ada di mana? Di penggunaan gas. Betul sekali. Di penggunaan gas. Ya. Jadi di penggunaan gas Bu maksudnya gimana? Kalau yang midget integer kayak gini, ini bisanya di NH3, SO2 karena mereka bukan pencemar udara yang sensitif gitu. Jadi diambil nanti pakai ini ya. Tapi kalau yang ini, yang fritet atau bubbler, ini hanya khusus untuk NO2. Karena NO2 itu merupakan zat yang sangat reaktif. Ya. Jadi saya buka ya bedanya. Kalau yang di sini tadi, nah ini konsepnya adalah ini nanti akan digabungkan dengan selang ya, pipanya saya nggak bawa, mohon maaf lupa. Nah, jadi nanti kita pakai pompa, udara yang ada di ambien itu akan diserap masuk ke dalam yang paling pertama dulu di sini. Yang ini adalah untuk memerangkap uap. Jadi ini nanti isinya kalau enggak silika, glass wool, apalagi yang ada di YouTube. Ya, semua yang memperangkap kadar air. Ya, ini. Ya, perangkap uap diisi serat kaca, glass wool atau bisa silika. Silika gel juga bisa. Jadi ini nanti yang paling pertama adalah ini diisi silika gel. Nah, silika gel ditaruh di sini, kemudian dia diserap duluan. Dia yang menyerap, baru ini nanti dia akan berhubungan dengan yang sebelahnya. Nah, nanti akan ada namanya larutan penyerap. Larutan penyerapnya ini yang kita masukkan di sini. Jadi beda-beda. Kalau mau SO2 larutan penyerapnya beda nanti ya. Kalau mau menyerap NH3 larutan penyerapnya juga beda. Jadi nanti larutan penyerapnya, bayangkanlah ada cairan di sini ya, kita masukkan cairan di sini. Jadi nanti yang tadi sudah terserap kadar airnya, kita serap lagi ke sini agar NH3 atau SO2-nya terserap di larutan penyerap. Itu konsepnya. Paham dulu yang di sini, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, sekarang saya lihatkan bedanya antara NO2 yang pakai filter. Di sini ada filter. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Di sini ada filter yang kayak akuarium, ya kan? Kalau di sini ada akuariumnya. Kapas itu? Enggak, bukan. Kayak filter akuarium, persis filter akuarium bukan kapas. Yang di sini nggak ada. Ya kan? Kenapa? Karena gas NO2 ini gas yang sensitif. Jadi dia perlu difiltrasi dulu agar benar-benar yang tertangkap oleh larutan penjerap yang nanti ditaruh di sini ini benar-benar NO2. Jadi hanya khusus untuk NO2. Kalau yang lain, gas-gas lain berarti gimana Bu? Semuanya pakai midget integer. Semuanya pakai midget integer ini. Itu ya. Paham yang di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang penasaran dulu apa? Ada yang mau penasaran dulu? Boleh dijelaskan ulang Bu yang midget integer tadi itu kan katanya diisi silika gel. Yang pertama. Jadi ada 4 lubang di sini ya. Ada 4 lubang. Yang di sini, ada 8 lubang di sini. Yang di sini adalah untuk seleksi. Oke, ya, yang di sini kalian boleh taruh dulu yang namanya, yang di sini yang akan menangkap. Jadi ini ya. Jadi kan nanti pumpnya dari sini nih ya. Nah, di sini di pump, kemudian ini kan merah ya. Ini harus disalurkan ke yang merah juga. Jangan sampai beda. Kalau ini biru, ini jangan disambung ya. Jangan disambung. Nah, berarti nanti ini ke merah, ya kan? Nanti yang biru ke biru. Nah, biru ke biru. Jadi yang paling pertama dari tadi ini diisi oleh silika gel atau glass wool. Ini yang pertama kali nyerap dulu. Jadi kan udara diserap nih. Udara diserap dari luar kan ya?
udara diserap masuk ke dalam tabung pertama isinya apa? Atau fungsinya adalah untuk menyerap kadar air. Kenapa kadar air harus diserap? Biar ya supaya kita murni gasnya yang mau kita ambil, yang mau kita sampling. Baru dari sini nanti masuk lagi ke impinger yang kedua. Impinger yang kedua isinya apa? Cairan penyerap gitu. Impinger yang kedua nanti isinya adalah cairan penyerap. Ini berapa liter? Ini nanti baca SNI-nya, ya baca SNI-nya. Berapa liter yang dimasukkan di cairan penyerap ini? Baru nanti ini kan pompa terus ya jalan ya. Dia akan memompa udara masuk ke sini, masuk lagi ke sini. Yang sini masuk ke larutan penyerap. Larutan penyerapnya terus diapain? Larutan penyerapnya diambil untuk diuji konsentrasi. Oke. Nah, itu adalah untuk impinger. Di sini kalian bisa lihat ini ada yang namanya disebut flow meter. Yang di depan ini namanya flow meter. Flow meter ini apa? Kalian harus tahu berapa yang kita serap, kita hirup udaranya. Ini mengaturnya dari sini. Mau berapa liter per menit? Gitu. Nah, ini yang ada di depan sini, yang ada di flow meter ini harus dicatat karena itu yang nanti akan masuk dalam perhitungan. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dapat konsepnya dulu? Biar nggak membayangkan ya, ini ada depan mata ini ya kita. Tapi ini nggak saya langsung pakai ya, karena agak berat, pakainya berat. Seharusnya ini nanti akan ada tripod dan ini harusnya dibuat karena namanya udara ambien. Ya kan ini uji udara ambien, ini nggak bisa udara emisi, nggak bisa ini, bukan alat ini untuk udara emisi. Ini hanya untuk udara ambien dan hanya untuk gas. Kalau bentuknya bukan gas, jangan pakai ini, nggak malu serap sama dia. Gitu? Paham dulu? Ada yang mau tanya? Silakan. Mau nanya Bu. Jadi kan boleh. kita ngatur waktunya di sini kan Bu. Flow, bukan flow. waktu. Oh berarti kalau waktu kita ada aturan sendiri kan? Betul. SNI Waktu gitu. itu ada SNI-nya berapa lama kita harus menjerat. Kalau di sini flow meter, laju alirnya. Laju pompanya ini, misalkan kamu sedang menyedot sesuatu ya. Nah kamu tuh menyedot berapa liter atau berapa mililiter per menit nih. Misal kamu menyedot air. Nah itu kemampuan kamu menyerap sedotan itu. Nah ini yang diatur lewat flow meter. Berapa liter yang masuk ke sini per menitnya gitu. Sebenarnya berarti per menit. Liter per menit biasanya. Ya, liter per menit tapi udara ya, fluida, bukan air. Jangan dibayangkan air ya, yang masuk di sini nanti udara. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Bu, untuk larutan penyerap itu dia larutan kimia. Larutan kimia, dan itu beda-beda. Nanti akan kita bahas setelah yang di sini. Yang di sini oke dulu. Nanti saya kasih kesempatan kalian boleh lihat dulu gantian. Nanti baru kita jelaskan lebih lanjut. Ada yang mau tanya lagi soal ini? Gak ada?